Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brigjen TNI Dr. Never Firdaus SEMM, nomor induk dosen nasional 4705096901. Saya adalah dosen di Prodi Teknik Telekomunikasi Militer, Politeknik Angkatan Darat. Izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu di semester 2 ini adalah mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib yang bertujuan untuk membekali bintara mahasiswa agar memahami tentang konsep teoritis bidang pengetahuan berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan secara umum dan konsep teoritis khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam pada Prodi Teknik Telekomunikasi Militer. Untuk capaian pembelajaran lulusan, yang pertama adalah mengenai sikap. Diharapkan setelah menempuh perkuliahan pada mata kuliah ini dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan berketahanan nasional, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Bintara mahasiswa diharapkan mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa, serta menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk di bidang kedua, tentang pengetahuan, diharapkan bintara mahasiswa dapat menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan, pendidikan kewarganegaraan secara umum dan konsep teoritis khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Untuk bidang ketiga, yaitu bidang keterampilan umum, diharapkan bintara mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Keempat, yaitu tentang jasmani. Diharapkan bintara mahasiswa mampu memelihara postur tubuh yang sesuai dengan tampilan seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan terdiri dari 14 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu: pertama, bintara mahasiswa mampu mengelola, menganalisis, dan mengartikulasikan Pancasila sebagai sistem filsafat. Kedua, bintara mahasiswa mampu mengelola, menganalisis, dan mengartikulasikan pengertian karakteristik identitas nasional. Ketiga, bintara mahasiswa mampu mengelola, menganalisis, dan mengartikulasikan proses berbangsa dan bernegara. Keempat, bintara mahasiswa mampu mengelola, menganalisis, dan mengartikulasikan pengertian warga negara Indonesia dan kewarganegaraan serta kedudukan warga negara dalam negeri. Kelima, bintara mahasiswa mampu mengelola, menganalisis, dan mengartikulasikan hak serta kewajiban warga negara Indonesia. Keenam, bintara mahasiswa mampu mengelola, menganalisis, dan mengartikulasikan sistem konstitusionalisme dan konstitusi negara. Ketujuh, bintara mahasiswa mampu mengelola, menganalisis, dan mengartikulasikan sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia. Kedelapan, bintara mahasiswa mampu mengelola, menganalisis, dan mengartikulasikan hakikat, konsep, dan prinsip demokrasi di Indonesia, serta pendidikan demokrasi. Kesembilan, bintara mahasiswa mampu mengelola, menganalisis, dan mengartikulasikan hak asasi manusia dan sejarah lahirnya HAM. Kesepuluh, bintara mahasiswa mampu mengelola, menganalisis, dan mengartikulasikan arti dan tujuan hukum serta makna Indonesia sebagai negara hukum. Kesebelas, bintara mahasiswa mampu mengelola, menganalisis, dan mengartikulasikan konsep wilayah sebagai ruang hidup. Kedua belas, bintara mahasiswa mampu mengelola, menganalisis, dan mengartikulasikan latar belakang dan konsekuensi dari otonomi daerah. Ketiga belas, bintara mahasiswa mampu mengelola, menganalisis, dan mengartikulasikan pengertian, sejarah, dan unsur ketahanan nasional melalui konsep Astagatra. Ke-14, yang terakhir, mahasiswa mampu mengelola, menganalisis, dan mengartikulasikan posisi negara
dalam globalisasi dan partisipasi Indonesia bagi perdamaian dunia. Dalam metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, kami menerapkan beberapa metode di antaranya. Metode ceramah, metode tanya jawab, metode audiovisual. Untuk membuka wawasan bintara mahasiswa, kami menerapkan metode diskusi, pemberian tugas, serta studi pustaka. Selanjutnya, teknik penilaian dilakukan pada ranah sikap perilaku, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, serta jasmani, di mana penilaian aspek pengetahuan dan keterampilan meliputi beberapa aspek sebagai berikut. Penilaian aspek sikap yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah merupakan bagian sikap yang ada dalam capaian pembelajaran lulusan yang telah dirumuskan sebelumnya pada struktur kurikulum sesuai dengan standar nasional dikti. Penilaian sikap dilakukan dengan teknik observasi dengan persentase bobot 5%. Penilaian aspek pengetahuan dilaksanakan dalam bentuk tes tertulis, tes lisan, dan penugasan yang secara teknis dapat dilaksanakan langsung maupun tidak langsung. Secara langsung artinya dosen dan bintara mahasiswa bertemu langsung dalam proses belajar mengajar, sedangkan tidak langsung menggunakan lembar persoalan maupun penugasan. Pembobotan untuk aspek pengetahuan adalah 15%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester atau UAS 50%. Penilaian aspek jasmani adalah penilaian melalui unjuk kerja berupa kesegaran jasmani dan ketangkasan jasmani dalam kurun waktu proses pembelajaran. Untuk sistem perkuliahan yang diterapkan di Politeknik Angkatan Darat terdiri atas 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS, serta 1 kali ujian. Apabila ada bintara mahasiswa yang mendapatkan nilai di bawah passing grade, yaitu C+ atau kurang dari 65. Untuk selanjutnya, kita akan melanjutkan pertemuan di kelas dengan capaian pembelajaran mata kuliah keempat tentang pengertian warga negara Indonesia dan kewarganegaraan serta kedudukan warga negara dalam negeri. Selamat menyaksikan. Duduk, siap! Selamat pagi. Silakan ketua kelas laporan. Siap, laporan. Duduk, siap! Gerak! Lapor, Telkomil, tingkat 1, jumlah 20, lengkap. Selanjutnya, siap menerima pelajaran. Lanjutkan pimpin doa. Siap! Mengawali kegiatan, berdoa, mulai. Selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Ayo, seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memulai pelajaran. Silakan ketua kelas. Berdiri. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hitungan ketiga, samakan suara. Hitungan keempat, lagu dimulai. Contoh suara. Do. 1, 2, 3. Do. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Silakan duduk. Duduk. Karena kita akan belajar tentang warga negara, coba satu orang pimpin untuk pengucapan Pancasila. Siap. Ya, kamu ke depan. Siap, tampil ke depan. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kembali. Terima kasih. Siap kembali. Ini adalah pertemuan kita yang keempat tentang materi mata kuliah kewarganegaraan. Jadi saya akan lihat kedalaman dari apa yang sudah saya ajarkan kemarin. Ya, pertanyaan dari saya, apa sebenarnya peran identitas nasional dalam membentuk karakter bangsa? Siap! Ya, coba. Siap, silakan. Identitas nasional berperan sebagai landasan utama dalam membentuk karakter bangsa. Identitas nasional mencakup nilai-nilai budaya, bahasa, sejarah, dan simbol-simbol kebangsaan. Ini menjadi perekat yang menyatu masyarakat dari berbagai latar belakang, etnis, agama, dan budaya dalam satu kesatuan bangsa. Dengan memiliki identitas yang kuat, masyarakat memiliki rasa kebersamaan dan solidaritas yang tinggi, yang kemudian tercermin dalam karakter bangsa yang kuat, mandiri, dan berdaya saing di kancah internasional. Izin selesai. Oke, terima kasih tadi jawaban dari temanmu bahwa benar identitas nasional itu seperti kita punya bahasa Indonesia, kita punya sejarah, kita kemerdekaan tahun sekian, kita punya suku bangsa, itu adalah identitas kita. Bagaimana caranya dia bisa membentuk karakter bangsa? Karena apa? Kalau kita mempunyai solidaritas yang kuat, saling menghargai, menghormati suku-suku, saling bersatu. Seperti dulu ada Jong Java, Jong Celebes, Jong Ambon. Mereka itu berterkotak-kotak, tetapi mereka jadi satu. Itulah mereka menjadi satu kekuatan, membentuk karakter. Karakter ini bagus supaya kita apa? Supaya kita disegani di kancah internasional. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari saya untuk mengevaluasi pelajaran lalu, bagaimana proses berbangsa dan bernegara dapat memperkuat identitas nasional. Siapa yang bisa? Katakan. Kita coba bintara mahasiswa Roy untuk menjawab. Siap. Sersan 2 Roy Unaweka izin menjawab. Silakan. Proses berbangsa dan bernegara yang baik dapat memperkuat identitas nasional melalui penguatan kesadaran kebangsaan, pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan, serta kebijakan negara yang mendukung keberagaman dalam kesatuan. Pendidikan memainkan peran kunci dalam menanamkan rasa cinta tanah air dan pemahaman mendalam tentang sejarah budaya bangsa. Selain itu, kebijakan yang mendorong integrasi dan harmoni sosial di tengah-tengah keberagaman akan memperkuat rasa kebangsaan dan identitas nasional. Dalam proses ini, partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti melalui demokrasi dan gotong royong juga akan memperkuat identitas nasional dan menjaga keberlangsungan negara. Selesai. Jadi intinya tadi bagaimana proses berbangsa dan bernegara dapat memperkuat identitas nasional. Tadi sebelumnya saya sampaikan identitas itu tentang apa? Tentang bangsa ini. Kita punya bahasa, kita punya bangsa, kita punya bendera, itu adalah merupakan identitas kita. Nah, bagaimana itu bisa memperkuat? Nah, memperkuat tadi rasa kebangsaan, rasa solidaritas terhadap semua yang kita miliki itu, kalau kita bersama-sama akan memperkokoh hubungan antara kita semua yang ada di Indonesia ini. Oke, baik, sebelum pelajaran selanjutnya saya mulai, saya akan menyampaikan kepada kalian ada satu buah video bagus buat kita semua. Silakan ditonton video ini. Ya, saya pergi dulu. Hati-hati ya, nak. Ya. Ini adalah seorang siswa yang pada hari ini hari upacara di sekolahnya, berangkat sekolah, pamit dengan orang tua.
bayangkan berangkat sekolah melewati sawah, perjuangannya cukup lumayan dibandingkan kita yang ada di sini. Saya harus mempercepat langkah. Tidak mungkin saya melewatkan hari berharga ini. Tak peduli seberapa jauh saya harus melangkah, atau berapa peluru yang harus terjatuh demi menuju sekolah. Semua itu tidaklah penting dibandingkan menyambut kibaran indah sang saka. Berapa banyak lagi hambatan yang harus saya lalui? Tidak mungkin. Perjalanan masih panjang. Saya tak akan berhenti hanya untuk mengeluh. Melewati persawahan, melewati irigasi untuk mendapatkan sebuah pendidikan. Dia terlambat untuk ke sekolah, terlambat mengikuti upacara, yang lainnya sudah selesai, dia baru datang karena perjalanan jauh, kemudian dia jatuh. Jika itu sudah hubungan dengan tanah air Indonesia, Akhirnya yang lainnya bubar, dia tetap menghormat bendera sambil menangis. atau putus asa. Karena tanah air saya adalah cinta. Tanah air mulia Indonesia. Ya, jadi ada kita baca di depan, jangan pernah letih mencintai Indonesia. Karena Indonesia tak sekalipun pernah letih memberikan segalanya untuk kita. Ya, jadi setelah melihat video yang demikian, kita akan berefleksi bahwa kita bangga bahwa anak-anak sekolah yang kita lihat sebagai gambaran untuk perwakilan siswa SMA itu dia mempunyai rasa bangga, cinta terhadap tanah air. Betul kan? Ya. Baik, kemudian kita akan masuk ke materi. Nah, ini adalah materi lanjutan tentang selanjutnya kehilangan warga negara. Jadi kalau warga negara ada beberapa alasan dia kehilangan warga negara. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Jadi kalau dia pindah ke warganegaraan, otomatis dia akan hilang warga negara Indonesianya. Yang kedua, dia tidak menolak atau tidak melepas ke warga negara lain. Ada beberapa warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, tapi dia tidak melepas. Dia tetap pada warga negara asing. Otomatis dia tidak akan menjadi warga negara Indonesia lagi. Kemudian dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri. Dia mengajukan kepada pemerintah untuk dia pindah warga negara. Berarti dia akan hilang warga negaranya. Kemudian masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin lebih dahulu dari presiden. Jadi kalau kita sekarang TNI ikut pendidikan, pelatihan satu negara, otomatis. Jadi warga negara kita akan dihapus dari Indonesia, akan masuk ke warga negara yang lain. Selanjutnya secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas seperti Indonesia, seperti perundang-undangan yang berlaku. Sepertinya contohnya jadi wali kota, jadi bupati di negara-negara tertentu, dia otomatis dia akan hilang jabatannya. Secara sukarela mengangkat sumpah menyatakan janji setia kepada negara asing. Ini juga demikian, akan kehilangan warga negaranya.
tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan suatu yang bersifat ketatanegaraan suatu negara. Jadi kalau dia ikut, seperti kita ada pilkada, ada pilpres, mempunyai hak seperti itu di negara lain, berarti dia akan kehilangan warga negaranya, kewarganegaraan. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing dan berlaku di negara tersebut, itu juga hilang. Dan terakhir, nah ini dia kalau kita tinggal 5 tahun atau lebih di satu negara, otomatis kewarganegaraan kita akan hilang. Itu tentang kehilangan kewarganegaraan. Saya lanjutkan slide berikutnya, yaitu tentang bagaimana kedudukan warga negara dalam negara. Kita lanjut. Ya. Yang pertama, warga negara harus yakin terhadap apa tadi? Makanya tadi di awal ada saya perintahkan salah satu siswa untuk memimpin Pancasila di sini. Karena itu kalau kita sudah mengucapkan, sudah tahu, kemudian kita sudah bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, berarti kita seorang warga negara yang baik. Kita yakin bahwa apa yang disebut dalam pasal-pasal Pancasila itu semuanya tertuang untuk kita sebagai warga negara. Selanjutnya tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, siapa yang tahu orang ini prestasinya apa ini? Ada yang tahu? Barusan kita mengikuti ada Olimpiade dunia, betul kan? Ini adalah juara emas panjat tebing, yang ini bulu tangkis dapat perunggu, dan ini angkat besi, ini dapat emas. Nah, ini adalah bagaimana dia untuk memberikan rasa bangga sebagai warga negara kepada seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana dia mempunyai jiwa patriot, menaikkan bendera Indonesia, menyanyikan lagu kebangsaan kita di seluruh dunia dan ditonton oleh jutaan umat di dunia ini. Kira-kira kita bangga nggak? Bangga ya? Baik, itu mungkin sekilas apa yang saya sampaikan tentang kewarganegaraan pada pertemuan hari ini. Kira-kira dari apa yang saya sampaikan hari ini ada yang perlu ditanyakan oleh Bintara mahasiswa. Silakan. Ya, Mbak Masis di depan saya. Silakan. Siap, izin. Saya Michael izin bertanya. Apa yang harus kita lakukan sebagai generasi milenial untuk menanamkan nilai dan membawa dampak positif bagi masyarakat, terlebih bagi sesama generasi milenial, untuk menyikapi situasi pesatnya perkembangan zaman yang sifatnya memudarkan nilai nasionalisme? Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Siap. Jadi ada yang kalian bisa membantu untuk menjawab. Silakan. Yuk. Ya, kamu. Siap, izin. Sersan 2 Jibril Bahmid izin menjawab. Saya sebagai generasi milenial menghargai dan melestarikan budaya lokal dan membuat konten positif di media sosial. Siap, izin. Terima kasih. Dari jawaban temanmu tadi, mungkin ada yang menambahkan. Silakan. Izin menambahkan. Izin Sertu Bakri izin menambahkan. Silakan. Menjaga persatuan dan kesatuan dan mengutamakan produk dan karya lokal. Selesai. Ya, terima kasih. Baik para bintara mahasiswa sekalian, saya kira pelajaran kita hari ini sampai demikian. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini bahwa kita sebagai warga negara yang baik jangan sampai kehilangan kewarganegaraan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ini juga menjadi pengetahuan kita semua apa yang hak, apa yang kewajiban yang harus dipenuhi oleh sebagai warga negara. Selanjutnya saya berharap kepada kalian semua sebagai mahasiswa Poltekad adalah agen perubahan. Kaum muda sebagai agen perubahan. Maksudnya di sini ya kita harus bisa menciptakan bagaimana orang rasa cinta dan bangga terhadap negeri ini. Agen perubahan itu kalau kamu lihat ada yang tidak baik, jelek dan sebagainya, coba bantu untuk memperbaiki. Dimulai dari yang kecil sampai kepada yang besar. Dari diri kita, dari keluarga kita,
dari satuan kita sampai kepada satuan yang lebih besar. Demikian dari saya, terima kasih atas pelajarannya hari ini. Semoga kita tetap semangat dalam mengabdi kepada negara ini. Selesai. Kepala kelas laporan. Siap, laporan. Duduk. Siap. Gerak. Menerima pelajaran telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan kegiatan berikutnya, kerjakan. Kerjakan. Istirahat, ke tempat.